Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat, salihin salihat, adik-adik, mas, mbak-mbak yang seluruh bergabung di dalam jamaah keluarga ageng Masjid As-Salam ingkang mugi-mugi sedayonipun angsal barakah saha rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di malam hari ini Allah tasih memberikan kesempatan, kesehatan, keberkahan, wabil khusus kepada kaula panjenengan sami ingkang saged hadir di dalam majelis yang mulia ini melanjutkan kebaikan kita setelah salat tarawih witir sampun kaula panjenengan sami laksanakaken. Mugi-mugi majelis menika salah setunggalipun bukti Bapak Ibu amal kaula panjenengan sami ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana ngendikanipun Imam Al-Hasan Al-Basri juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambal di dalam kitab Lataiful Ma'arif, min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antaranipun tanda perkawis amal kula panjenengan niku ditampi dening Allah Subhanahu wa taala akan mengundang amal saleh setelahnya. Makanya Bapak Ibu, suksesipun Ramadan jangan dilihat pas Ramadan. Ngapunten niki, Ramadan nek sampun melebet pekan ketiga ngeten niki tambah maju soft salate napa pun tambah maju imane niki. Nggih loro-loro nih kan ngaten nggih. Nggih enten orang yang Allah tambahi imannya, nggih pun enten sing tersaring niki. Makanya sedaya saya kira niki fenomenanipun sami nek sampun melebet pekan-pekan ketiga kados ngeten niki, mulai nggih jamaah pun mulai tersaring niki. Enten sing tesih istiqomah bablas dalam kebaikan, enten sing pun terawehe pindah teng pundi niki, Bang? Oh, teng luwes gitu ya. Enten sing teng mall, enten sing teng pasar, tapi Masya Allah kita tesih dibimbing oleh Allah dalam kebaikan. Mudah-mudahan merupakan salah setunggalipun berkawis bahwa Allah menerima dan Allah bimbing kita terus dalam kebaikan. Mudah-mudahan hingga puncak amal saleh kula panjenengan sami ditampi dening Allah dan Allah bundut satu saat menggih kapanpun Bapak Ibu dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian kalangan maupun sebagian para alim sering untuk menganjurkan bagi kita semuanya wabil khusus momentum-momentum yang kalau di antara malam yang ke-17 ngaten nggih diperingati gitu nggih dengan malam napa menika nuzulul Quran ngaten nggih. Walaupun sebagian ikhtilaf para ulama seperti kalau kita baca di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa turunipun Al-Quran itu adalah di malam Lailatul Qadar. Makanya Nabi SAW menganjurkan malam Lailatul Qadar itu di wabil khusus, ngaten nggih, di malam-malam 10 hari apa? Yang terakhir, ngaten nggih. Makanya wabil khusus terutamanya pun di malam yang
ganjil. Tapi itu tidak menjadi pakem harus di malam ganjil, ngaten nggih. Kalau naming mewajibkan di amalan ganjil mawon, kula khawatir niki pas ganjil bludak pas genep. Coba Pak, nek teng mriki tasih bludak napa mboten niki? Oh, padha mawon nggih insyaallah. Padha mboten enten jamaahe napa padha rame kan ngoten insyaallah. Masyaallah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang paling penting bagi kita ketika wonten acara-acara momentum kados ngeten iki, kita ambil kebarokahanipun, kita kembalikan untuk kita seluruhnya mencintai kembali Al-Qur'anul Karim sehingga mudah-mudahan ngaten nggih Quran ingkang kita seluruhnya cintai sebagaimana Nabi SAW ngendika dalam riwayat Abu Umamah, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Artinipun baca menika nggih meskipun hanya sekedar baca, ngaten nggih, ini level yang paling rendah sebetulnya, hanya sekedar membaca. Iqra'ul Quran, bahkan sekedar membaca saja, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka mudah-mudahan Quran yang hari ini Bapak Ibu sedang kita sami-sami memupuk cinta kita kembali kepada kitabullah. Mudah-mudahan nek sakniki memupuk kembali perasaan cinta kita kembali kepada Al-Quran. Mugi-mugi Quran manggih di hari kiamat nanti ketika Quran akan menjadi hujjah alasan, mugi-mugi termasuk kula panjenengan sami angsal syafaatipun, angsal pitulunganipun saking syafaat Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena wabil khusus menika adalah syahrul Quran, Ramadan menika adalah bulanipun apa? Al-Quran, Masya Allah. Maka dalam kesempatan hari ini kita insya Allah bareng-bareng ngaji, mudah-mudahan dalam momentum yang sebagian kalangan menyebut dengan sebutan nuzul Quran, kita pahami kembali bahwa Al-Quran itu termasuk diantaranipun kalamullah yang mulia. Kalamullah niku berarti ucapanipun sinten? Allah. Makanya Bapak Ibu, wabil khusus Ramadan menika, berapa banyak di antara kita nek teng sasi liyane mungkin Quran ndak terpegang, ngaten nggih. Tapi khusus Ramadan orang seluruhnya berlomba-lomba dalam kebaikan, wabil khusus dengan Qurannya. Masya Allah, niki mugi-mugi dados latihan paling boten. Niki prinsip niki Bapak Ibu, dalam sehari tidak ada waktu kecuali sampun maos, sampun membaca Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu harus baca Al-Quran? Karena Al-Quran itu kalau disebut kalamullah, berarti kalau sehari boten enten wedal sama sekali, tidak ada waktu untuk maos Quran, ngapunten. Itu bukan sebetulnya kita yang sibuk, tapi sing sebetulnya diri kita ini sok sibuk. Napa Bapak Ibu? Sok sibuk, ngaten nggih. Karena kesibukan itu sebetulnya kan perkara perkawis prioritas, kan ngaten. Orang kalau sehari ngapunten, makanya sebagian para ulama menyimpulkan, dalam sehari kok mboten kober maos Quran, itu bukan kita yang terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk Quran. Tapi ngapunten, tanda kutip, Quran yang males kita baca. Saking naudzubillahi min dzalik, kotornya dan buruknya kondisi jiwa kita, sampai-sampai Quran pun enggan kita baca. Makanya Bapak Ibu, wabil khusus di Ramadan menika, niki kula yakin niki saestu panjenengan mungkin enten sing pun sampun khatam sekali, mungkin ada yang mungkin 2 kali, ngaten nggih. Ada yang mungkin pinten, Pak? Nek mriki jamaah mriki pun pinten kali niki, Pak? Ping sekawan nggih. Sekawan niku Al-Ikhlas ping 3 ping 4 gitu ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya penting bagi kita kembali untuk menyambungkan ngaten nggih, koneksi kita, hubungan kita kembali dengan Al-Qur'an. Makanya Bapak Ibu, sampai-sampai Nabi SAW dalam riwayat dari sahabat mulia, seorang tabi'in mulia, Malik bin Anas, beliau punya kitab namanya Al-Muwatta, dari telah sampai kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum, telah kutinggalkan. Terus telah kutinggalkan itu menjadi oleh-oleh Bapak Ibu untuk kita semuanya. Amrayni, 2 perkawis, 2 perkara. Lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima.
ndak akan pernah sing jenenge napa tersesat diri kita. Berarti niki termasuk pedoman hidup nggih. Selama kula panjenengan sami purun mempelajari, purun berpegang teguh kepada keduanya. Napa Bapak Ibu? Kitab Allah, napa kitab Allah niku? Al-Qur'an. Kemudian yang kedua apa? Wa sunnatun nabi. Sunnah nabinya. Yang ini dua-duanya pondasi dasar dan kita butuh pondasi yang ketiga. Napa? Ijma. Kesepakatan para ulama untuk menjelaskan kaitanipun Al-Quran dengan sunnah menjadi pedoman dalam hidup kita semuanya. Setidaknya dalam kesempatan hari ini kita akan ngaji bareng-bareng Bapak Ibu. Di antara fungsi Quran diturunkan kepada kita semuanya. Jangan sampai Quran ini Bapak Ibu diturunkan oleh Allah hanya sekedar menjadi pegangan, ngaten nggih? Hanya sekedar menjadi bacaan biasa, ngapunten Bapak Ibu. Kalau enten murid niki nggih, ngapunten, mudah-mudahan Allah karuniakan hidayah. Niki cukup mengkhawatirkan gitu ya. Karena sempat sowan dengan salah satu guru terus ngendika ngeten, "Ibu nyuwun dongane mudah-mudahan tahun depan kula sampun dibaptis keluar dari agama Islam." Astagfirullahaladzim. Padahal usia kelas 1 SD ini, sampai kelas 3 SMA. Tesih disekolahkan di sekolah apa? Islam. Tapi ketika saya tanya, ketika beberapa kali diskusi, apa yang buat kamu janggal, Mas? Seluruh kejanggalan saya dalam beragama itu sebetulnya sampun tuntas saya temukan di dalam Al-Qur'an. Tapi kok dereng duweni rasa mantep untuk ngikuti Al-Qur'an. Ini berarti sing masalah sinten iki? Nggih, gitu ya. Makanya Bapak Ibu, padahal seharusnya hakikat kebaikan itu kalau kata Rasulullah, matma'annat ilaihin nafs. Harusnya kula panjenengan iku nek ngerjakan kesainan, harusnya dapat memberikan ketenangan dalam hidup kita. Wong sampai-sampai kesainan kados pengawasan ngeten iki nggih, saking pun wareke, saking tenange, ngaten nggih, majelis nembe dibuka pun ngantuk setunggal-setunggal. Ana sing mantuk napa mboten iki? Gitu ya. Masyaallah, ketinggalan mboten ana sing ngantuk gitu ya. Masyaallah. Sedangkan dosa berarti sebaliknya. Kata Rasulullah, al-itsmu mahakka fi sadrika. Yang namanya dosa itu sesuatu yang apa? Menggelisahkan hatimu. Wong nek gawe dosa mestine mboten tentrem. Bapak Ibu kula tanglet niki, sing pun gadah garwa. Jenengan nek goncengan kalih bojone tentrem napa mboten? Pripun, Pak? Nek bojone wong liya mboten tentrem nggih. Lah leres. Makanya kalau bojo sah, kemana-mana tenang. Betul nggih? Kemana-mana nyantai, wong bojo sae kan ngoten. Tapi kalau orang sing goncengke sinten mau? Bojone tanggane, ngoten nggih. Jelas, ndak mungkin nyaman. Bahkan wal iyadzubillah termasuk di antara minal kabair, termasuk di antara dosa-dosa besar, salah satu yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antuzani halilata jarika. Engkau berzina dengan istri siapa? Tetanggamu. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa urusan hati itu penting sekali. Kalau kita tidak kembali berpegang kepada yang dasar ini termasuk godaan nggih Bapak Ibu. Kalau sampai Quran saja di hadapannya, adalah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, Alif Lam Mim. Dilanjutkan kalimat apa Al-Baqarah niku? Dzalikal kitabu la raiba fi. Kita kalau baca terjemah Bapak Ibu di dalam Quran kita masing-masing, hampir rata-rata kalimat dzalika itu kan dalam bahasa Arab artinya itu. Tapi kalau dalam terjemah kita, dalam mushaf-mushaf terjemah kita, itu diterjemahkan ini kitab yang apa? Tidak ada keraguan apa? Di dalamnya. Padahal jelas-jelas dzalika itu artinya itu. Kan ngaten. Kenapa kok diterjemahkan ini? Kita ketika tadabbur ayat ini, para ulama menjelaskan, itu menunjukkan saking jauh dan besarnya keagungan Al-Quran. Ini menunjukkan keagungan Al-Quran itu sedekat apa yang ada di depan mata kita masing-masing. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai ada waktu kita dalam sehari, wabil khusus Ramadan ini, kecuali sampun maos Al-Quran. Sampai-sampai mawon kita pernah sampaikan sahabat mulia Khalid bin Walid, seorang sahabat yang Allah wafatkan akhirnya di dalam apa? Di atas apa namanya?
ranjang tempat tidurnya sendiri. Nah, ini pentingnya bangun niat Bapak Ibu. Kata Rasulullah dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW ngendika, man sa'alallah asy-syahadah, sinten sing nyuwun pahala ba mati syahid kepada Allah bisidqin, syaratnya tenanan nggih. Maksudipun ngeten Bapak Ibu, kula panjenengan saderenge sare diniati insyaallah mengkeh dalu saderengipun sahur salat napa? Tahajud. Niat ngoten. Ternyata Allah bangunkan pripun Bapak Ibu? Subuh. Berarti sahur napa mboten? Mboten. Makanya pentingnya tadi Masya Allah nggih. Masya Allah teman-teman kita para asatid ini Masya Allah mentalaki kita gitu nggih, mentalkin kita dengan niat bareng-bareng, walaupun niat itu perkara masalah apa? Hati, tapi paling tidak untuk memantapkan kita saderenge besok, kalaupun ngapunten nggih, kalaupun kita kebablasan boten bangun sahur, tetap siam napa boten? Siap, ngeten nggih. Karena kita sudah berniat sejak malam hari ini tadi. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi pahala jariah untuk kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Khalid bin Walid itu Bapak Ibu, akhirnya ketika Nabi SAW ngendika ngeten, sidqin, syaratipun tenanan, ngeten nggih. Maka kata Rasulullah, ballagahullahu manazila syuhada. Allah akan sampaikan terhadap pahala orang yang mati syahid meskipun wa in mata ala firashihi. Sedone di atas apa? Tempat tidurnya, tetap pahalanya meninggal dalam kondisi syahid. Bapak Ibu ngertos? Itu akhirnya peristiwa itu padahal Khalid belum alami. Masya Allah nggih. Nabi itu seolah-olah kalau ngendika nopo-nopo itu pasti akan terjadi di satu saat nanti, ngaten nggih. Ternyata dilakukan oleh Khalid, seorang panglima besar militer perang dalam Islam, sampai-sampai jenderal panglima TNI itu banyak Bapak Ibu. Jenderal-jenderal TNI itu yang mengkaji strategi perangnya Khalid yang tidak ada duanya. Sampai-sampai Nabi SAW ketika berhadapan dengan Khalid itu pernah ngobrak-ngabrik pasukan kaum muslimin ketika perang Uhud itu. Ngaten nggih? Masya Allah, itu ketika orang kafir masih dipimpin salah satu pasukan elitnya dari Khalid bin Walid. Masya Allah. Tapi ketika masuk Islam, Khalid menjadikan potensinya itu untuk memperluas cahaya Islam. Masya Allah. Sampai dalam masanya Umar ibn al-Khattab sudah sepertiga dunia itu di cengkraman kaum muslimin. Masya Allah. Baik Bapak Ibu. Tapi satu waktu jenenge panglima perang nggih, ketika mimpin perang tetap yang menjadi imam siapa? Panglimanya. Ngaten nggih. Pas jadi imam, dalam riwayat disebutkan hafalan Qur'annya Khalid itu dari ad-duha ke belakang. Dalam satu riwayat kita kalau baca di dalam kitab Syiar A'laman Nubala, itu salah satu bacaan yang dibaca Khalid dalam salat itu ad-duha ke belakang, Pak. Masya Allah. Itu pun salah. Ngaten nggih. Makanya Khalid dengan ketawaduannya, beliau mengatakan, afwan, maaf, syaghalani anil jihad. Aku disibukkan Allah dengan apa? Berjihad, sehingga aku tidak punya banyak waktu untuk menghafal apa? Al-Quran. Dan sekali lagi, niku sing ngendika sinten? Khalid, seorang panglima besar dalam Islam. Tapi Bapak Ibu kalau tanglet nek jenengan panglima napa nggih? Pripun, Pak? Panglima keluarga gitu ya. Masya Allah. Ndak pas kalau rasanya kok kita ini beralasan sibuk itu aslinya boten sibuk tenanan, tapi sok sibuk. Makanya Bapak Ibu, setidaknya para ulama menyimpulkan, hari ini kita akan insyaallah akan bahas di waktu yang ada ini, ada sekitar beberapa hal senyandaknya gitu. Kalau boten nyebut bilangannya gitu ya. Insyaallah cukup gitu ya. Beberapa fungsi Al-Qur'an diturunkan gitu ya. Bapak Ibu, yang pertama, para ulama menyebut Quran itu fungsi pertama diturunkan sebagai adzikr. Napa adzikru itu artinya? Peringatan atau sarana terbaik kita untuk mengingat Allah. Makanya Nabi nggih ngendika afdhalu dzikr bitilawatil Quran. Sebaik-baiknya zikir itu adalah ngaji Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu? Kok mboten tasbih yang paling baik? Kok mboten tahmid? Kok mboten takbir? Kok mboten tahlil? Ternyata disimpulkan oleh para ulama karena di dalam Al-Quran itu sudah mencakup seluruh
zikir yang kita biasa sebut di dalam zikir dan wirid-wirid kita dalam sehari-hari. Tasbih di dalam Quran ada tasbih. Tahmid di dalam Quran apalagi? Ayat pertamanya adalah apa? Pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Alhamdulillah. Pujian pada Allah. Takbir. Bagaimana ayat yang kita baca di surat Al-Baqarah 185 itu? Ketika Allah katakan, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Di sana ada kalimat Allah Subhanahu wa taala kemudian dibesarkan, kalimat tahlil ada pula di dalam Al-Qur'an. Fa'lam annahu la ilaha illallah, komplit di dalam Al-Qur'an. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini disimpulkan oleh para ulama, kenapa fungsi pertama disebut adzikr? Karena Allah piyambak yang ngendika. Allah sendiri yang ngendika di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an, seperti di dalam surat Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat yang ke berapa Bapak Ibu? Yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala ngendika, sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra. Allah yang menurunkan peringatan itu, maksudnya peringatan itu adalah apa? Al-Qur'an, gitu nggih. Bapak Ibu menarik, Allah menggunakan kalimat di surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah menggunakan kata anzala. Inna anzalnahu. Sedangkan di dalam surah Al-Hijr Allah menggunakan kalimat, Masya Allah, dengan kalimat apa? Inna nahnu nazzalna. Beda secara bahasa Arab Bapak Ibu, kata anzala dengan nazzala. Kalau anzala termasuk Lailatul Qadar itu, sepakat para ulama bahwa turun Al-Qur'an itu secara biok langsung niku nggih. Sekali turun dalam satu waktu. Inna anzalna. Allah kalau menggunakan kata anzalna berarti sekali turun mawon. Al-Quran sekali turun di Baitul Izzah, di langit pun di dunia pada malam apa? Lailatul Qadar. Sedangkan turun kepada Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur selama berapa? 23 tahun. 13 tahun fase Mekah gitu ya. Makanya ada ayat-ayat namanya ayat apa? Makkiyah. Kemudian ada ayat yang disebut surah apa? Madaniyah. Maksudnya yang secara lebih detail Bapak Ibu, surah Makkiyah itu surah dan ayat-ayat di dalamnya yang diturunkan oleh Allah gitu nggih. Karena sebelum peristiwa hijrah gitu nggih. Sebelum peristiwa hijrah selama 13 tahun, sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu diturunkan oleh Allah setelah peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah. Makanya konteks ayatnya beda Bapak Ibu. Masya Allah nih. Ternyata 13 tahun awal itu Allah sedang betul-betul memupuk iman orang-orang beriman saat itu. Masya Allah nih. Sampai-sampai khamr yang kita tahu Bapak Ibu, hukumnya apa? Khamr itu haram. Makanya ada kalimat dalam bahasa ulumul Quran, ada nasah mansuh. Artinya hukum yang datang lebih awal dihapus hukumnya yang dengan datang kemudian. Ngoten nggih. Makanya kalau baca Quran ngoten nggih, cuma sepotong, ternyata di situ ayat belum menunjukkan bahwa khamr itu dilarang. Wah, kacau niki. Nah niki dereng dilarang no. Misalkan kalimatnya ngeten, wala taqrabus shalah, dan jangan kalian dekat-dekat dengan perintah urusan salat sampai kalian tidak dalam kondisi wa antum sukara, sedangkan kalian dalam kondisi bermabuk gitu ya. Karena nek wong mabuk nek salat nggih kula jamin mboten rampung-rampung niku nggih. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana mupeng terus rampung-rampung niku. Wonten nggih. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun dalam menurunkan surat itu apa? Berangsur-angsur. Masya Allah. Karena Allah ngertos Bapak Ibu, saat itu kondisi kaum muslimin belum siap secara
secara langsung kalau diharamkan mutlak karena Allah sedang ingin menjaga dan kemudian untuk menambahi iman kaum muslimin saat itu. Makanya ayat fase Mekah itu hampir rata-rata dibuka dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Sedangkan Bapak Ibu, kalau ayat tentang Madinah, kalau sudah fase Madinah itu hampir rata-rata keseluruhannya dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Apa bedanya? Kalau ya ayyuhan nas itu diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Wahai sekalian seluruh manusia. Karena tersih panggilan ajakan gitu ya, tentang masalah ajakan. Kemudian kalau dalam fase Madinah, panggilannya sudah disebut dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Kalaupun Bapak Ibu Allah sudah manggil seorang hamba dengan panggilan beriman, itu maksudnya Allah memanggil orang yang imannya nidaul qarib, yang imannya sedang tinggi-tingginya, dekat posisinya dengan Allah. Yang kedua, Allah panggil panggilan beriman itu untuk sinten? Nidaul mutawassit, yang imannya tengah-tengah. Tengah-tengah niku pripun Bapak Ibu? Nggih, kadang taat, kadang kumat, ngoten nggih. Itu tengah-tengah. Tasih dipanggil oleh Allah iman. Bahkan yang ngapunten nidaul ba'id, yang imannya sedang adoh-adohi dengan Allah. Contoh Bapak Ibu, ayat yang Allah panggil sedang dalam kondisi jauh-jauhnya kaum muslimin, tapi Allah tetap panggil dengan panggilan orang-orang yang beriman. Contoh di surat At-Tahrim ayat yang ke-8 itu nggih. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah panggil hamba-hambanya yang beriman dengan ajaan oleh Allah, tubu, bertobatlah kepada Allah dengan tobatan nasuha. Kalau tanglet, tiang nek diken tobatan nasuha niku dosane alit nopo ageng? Besar, gitu ya. Makanya Allah panggil dengan panggilan tobatan nasuha. Allah tesih anggap hambanya itu beriman sama Allah. Makanya Bapak Ibu termasuk adzikr, peringatan ini menunjukkan bahwa Allah itu sedang memperingatkan kita dengan kondisi orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita. Contoh Bapak Ibu, sepertiga Quran itu kan isinya tentang kisah gitu. Contoh Bapak Ibu, kisahnya Fir'aun. Fir'aun itu Bapak Ibu sepakat para ulama dia bukan nama asli. Bukan gitu. Kalau kita baca sejarah lebih detail itu ya, Fir'aun itu adalah Ramses kan gitu ya. Ramses II anaknya itu kan. Ramses I itu kan bapaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah menyebut juga di zaman beliau seorang Fir'aun. Sinten? Abu Jahal. Ketika Nabi SAW mendapati Abu Jahal itu meninggal dunia, di depan ditunjuk Nabi SAW di kepalanya Abu Jahal yang telah meninggal dunia itu dengan perkataan hadza Fir'aun. Inilah sinten? Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini. Artinya pun Bapak Ibu, Fir'aun itu di setiap zamannya enten. Nek zaman saat ini enten apa mboten? Ampun nunjuk-nunjuk nggih. Oke toh mboten sah gitu ya Bapak Ibu. Tapi hari ini dunia kita ngeri sekali Bapak Ibu. Masya Allah nggih. Orang-orang makanya Quran menyebut gini, ngeten, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu Allah Subhanahu wa taala akan pergilirkan. Artinya sejarah pasti akan berulang lagi. Termasuk hari ini Bapak Ibu, Masya Allah nggih. Kalau kita lihat perhatikan hari ini dunia internasional, orang-orang yang hari ini berangkat umrah rati deg-degan dan was-was ngoten nggih. Karena pemberangkatan umrah banyak yang di cancel itu maskapai penerbangan karena kami di Biro Travel Bapak Ibu itu wabil khusus yang transit nggih. Dubai, Qatar, saya dulu ke Qatar itu September kemarin itu nggih dibombardir kan gitu nggih. Jadi di cancel itu perjalanan kalau ke Doha, Qatar enggak bisa, ke Dubai sami, Uni Emirat Arab juga sama gitu ya. Kecuali kalau direct dari Garuda dari Indonesia langsung ke Jeddah tesih sakit nih. Walaupun wallahu alam kemarin sempat ada enten video viral niku.
napa pesawat Lion niku, wallahu alam nggih. Bener napa mboten gitu ya. Dilewati apa nggih? Rudal. Mboten ngertos niku bener napa mboten ya. Sakniki video gampang banget dibuat dengan AI niku nggih, wallahu alam. Tapi yang jelas Masya Allah, ngeri Bapak Ibu ya. Baik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kan zamannya ngeri nggih. Alhamdulillah kita di negeri kita tesih diparingaken aman, sehat walafiat gitu nggih. Nindakaken ibadah tesih dalam kondisi yang terbaik. Mugi-mugi kita di tempat ini selalu Bapak Ibu menjadikan Quran itu peringatan bagi hidup kita semuanya, macam-macam. Kita mau cari kasus manapun Bapak Ibu, ada di Quran itu nggih. Kalaupun hari ini kita belajar, mungkin boten di dinten niku kita ngertos maknanya, tapi di waktu lain kita mungkin baru memahaminya. Contoh Bapak Ibu, ini saya diajari guru saya mentadabburi Quran. Kalau tadabbur itu kita membaca terjemah atau membaca tafsir Quran gitu nggih. Kemudian terkait dengan hidup kita. Contoh, saya pernah diajari ketika membaca satu halaman secara acak oleh guru saya. Kami semuanya, Bapak Ibu, diminta baca acak satu halaman bareng satu buku Quran dulu kita baca gitu nggih, sama gitu nggih. Tapi cara acak nih, waktu itu kita dapati halaman kedua surat Yunus. Jadi halaman kedua itu dari ayat yang ke-7 sampai paling bawah itu ya. Saat itu kata guru saya, coba mana ayat yang paling terkait dengan hidup kita. Masya Allah. Saya waktu itu berhenti di ayat yang ke-12-nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza massal insana durru. Menungso niku Bapak Ibu, ketika Allah timpa bahaya pada dirinya. Wa idza massal insana durru da'ana li janbihi. Mereka dalam kondisi bahaya yang paling rendah niki, Bapak Ibu. Iman yang paling rendah niku, Bapak Ibu pernah nanti ke teng ICU nggih? Pernah nanti, Pak? Bu, pernah nyowani tiyang gerah napa sing gerah? Tilik nggih, Masya Allah. Bapak Ibu, kalau kita ke ICU itu banyak orang, Pak. Bu, itu antara hidup dan mati sudah tipis sekali niku nggih. Hampir rata-rata sudah ngapunten nggih, sudah selonjor mawon di atas kasurnya. Niku Bapak Ibu kula tanglet, nek sing muslim, nek pun dalam kondisi ngoten niku sing disebut sinten? Allah. Niki lho fitrahi menungso. Nek pun ra iso napa-napa sing disebut sinten? Allah. Ngoten nggih. Oh ini ayat kadang-kadang kita ini sedang diajak ngobrol sama Allah tidak sadar. Gitu ya. Da'ana li jambihi au qa'idan, atau yang dalam kondisi duduk ning ditimpah bahaya sama Allah. Artinya nembe nyebut ya Allah. Contoh Bapak Ibu, enten tiyang sing tesih saged lenggah, tapi divonis oleh dokter ketoke mboten suwe melih, Pak. Sesasi melih misalkan kan. Wong tiyang pun divonis dokter ngoten niku mah dokter disi sedorin nggih enten gitu ya. Dokternya kecelakaan malah sedo dhisik kan mboten ngertos nggih. Masya Allah, malah sing divonis ngoten niku malah tobat tenanan malah mari man gitu ya. Ndak sida mati malah. Karena enggak ada yang ngerti Bapak Ibu sedo kita itu kan kapan enggak ngerti. Tapi ini fitrah menungso. Nek pun ditimpa masalah sing disebut nembe sinten? Atau yang paling minimal niki, pripun Bapak Ibu? Au qa'imah, atau dalam kondisi berdiri ditimpa masalah. Contoh nih, tiyang nek ditimpa masalah Bapak Ibu naudzubillah nggih. Ada orang niki kula dongake mugi-mugi tiyang Allah ingkang paringi rasa cukup selalu ngaten nggih. Masya Allah dalam segala hal berkah rezeki melimpah, keluarga sehat walafiat sedaya, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu enten lho, tiyang niku saged jumeneng, saged berdiri, Pak. Tapi ngapunten, diuji oleh Allah perekonomiannya, utang sing ketoke mustahil dibayar. Wah niku jenengan ajak ngomong mboten nyambung niku. Sagete ngeten, Pak. Terus saya setuju niku. Biro travel kami itu, direktur kami itu pernah cerita ke kami ketika kita perjalanan ke Semarang saat itu mendampingi Dirjen Biro Travel Haji Umrah. Waktu itu saya di perjalanan pulang sama beliau cerita, orang-orang hebat itu hampir rata-rata pernah mengalami fase di puncak terpuruknya, ngoten nggih. Niku kali bojone sampai gur ulat-ulatan tok ngeten iki. Makanya Allah itu kalau sudah perjodohkan kita dengan pasangan kita, itulah yang terbaik. Coba nek bojone wong liya, urung karuan gelem gitu ya. Masya Allah. Makanya hari ini Allah muliakan kedudukannya hari ini karena memang cuma istrinya itu ya patut membersamai beliau. Masya Allah. Makanya tapi kurang ajarnya menungso ngeten Bapak Ibu. Perhatikan kalimat setelahnya. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila dhurrin masah.
kurang ajarnya menungso niku bareng bahayanipun niku dicabut sama Allah. Sing ndek wau nggih pun ngetang-tang layamu tu walayahya niku nggih. Wis ora urip ora mati niku akhirnya tangi melih ngoten nggih. Maksudnya pun sehat melih niku kadang-kadang ndeleleng kok tiyang ngoten niku. Enten mboten? Wong nggih tekon gitu ya. Mboten ampun gitu ya. Ada juga yang duduk sami. Allah cabut itu penyakitnya. Allah sehatkan lagi. Sekali lagi peringatan. Cuma kadang-kadang tidak sadar Bapak Ibu. Kita cuma sepintas membaca. Saya sekali lagi membaca itu. Tapi naikkan level kita. Mulai tadabbur. Tidak usah banyak-banyak kalau saya menyarankan gitu. Satu juz misalkan jenengan baca. Satu halaman saja. Monggo. Dipakai hati. Baca terjemah. Kalau bisa nggih baca tafsirnya gitu nggih. Masya Allah. Sekarang ini akses kebaikan itu gampang sekali. Hari ini kita pelajari gitu nggih. Tinggal diri kita masing-masing. Makanya Bapak Ibu sekali lagi Quran disebut yang pertama adalah para ulama menyimpulkan adzikr. Napa adzikr niku? Peringatan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh para ulama sebagai ini langsung nih 2, kemudian 3, 4 nggih. Ada 3 langsung yang disebut oleh Allah. Nomor kedua, Quran itu fungsi yang kedua disebut oleh Allah al-mau'idhah. Napa mau'idhah niku? Pelajaran yang Allah hadirkan. Kados pelajaran kalau kados wau nggih. Masya Allah. Mau'idah Allah ngendika di dalam surat Yunus, Bapak Ibu. Surat Yunus, surat yang ke-10. Gitu nggih. Ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala ngendika, ini fungsi Quran berikutnya, Bapak Ibu. Kata Allah, "Ya ayyuhan nas." Wahai sekalian manusia. Ayat makiyah napa madaniyah nih? Makiyah gitu ya. Kata Allah, "Qad ja'akum." Allah menggunakan taukid di situ. Sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah min rabbikum. Pelajaran dari siapa? Tuhan kalian. Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa shifa'un lima fis sudur. Apa yang ketiga berarti? Sebagai penyembuh, obat fis sudur ini yang lebih mahal sebetulnya. Bapak Ibu, kalau obat fisik moroten dokter, insya Allah para kedokteran hari ini makin tua usianya semakin hebat-hebat itu ya. Spesialisnya macam-macam nih, Masya Allah. Tapi Bapak Ibu, nek jenengan duwe lara ati. Bapak Ibu, moroten dokter saged nyembuhkan apa mboten? Lihat beberapa waktu yang lalu itu. Jenengan ngertos di hari ini beberapa hari ini di Ramadan, enten mahasiswa UIN pundi? Riau, ngertos jenengan? Cinta ditolak, kapak pun bertindak. Astagfirullahaladzim. Waliyadzubillah. Makanya saya bilang, yang scary itu bukan merit. Kan orang sekarang gembor-gemborkan ikut nggih. Menikah itu menakutkan. Saya bilang, ndak ada syariat Allah yang menakutkan. Niku kan sing didelok wong sing rabi elek-elek tok nggih. Padahal sing rabi bahagia kata-kata Pak Joko niku masyaallah. Gitu ya. Lho nggih. Bapak Ibu, jangan cuma kita itu melihat wong yang rabi, sing rabi ini gagal-gagal tok, yang sukses, bahagia banyak. Sing adil niku Bapak Ibu gitu loh. Kalau yang kita lihat tiap hari, Masya Allah, kalau tanglet, sing biasanya ngelarani niku bapak-bapak nopo ibu-ibu? Pripun? Bapak-bapak nopo ibu-ibu? Oh, ibu-ibu urip Pak. Bapak-bapak gitu ya. Padahal ngapunten nggih. Ibu bapak kalau jenengan perhatikan kasus beberapa waktu yang lalu, Jule membuktikan. Jule ngertos mboten, Bu? Oh, ngertos. Siapa le? Artinya ngeloroni wong lanang ya saged niku nggih. Pun duwe anak 3, kek bojone kados niku nggih, wong tiyang Korea, Pak. Ganteng gitu nggih, putih, resik gitu ya. Anaknya pun 3 le. Akhirnya nggih selingkuh juga dengan orang lain. Ya tuh bela. Artinya Bapak Ibu, ganteng ayu itu ndak jamin keluarga itu bahagia. Terus boten niki. Lo saestu itu. Ibu-ibu napa melih, Bu? Jenengan kalau hanya mempercantik wajah, Bu ngapunten. Jenengan cuma hanya menjadikan laki-laki menatap, tapi sorry tidak menetap, Bu. Masuk. Bapak nonton nggih. Lo nggih, gitu ya. Tanya itu mbah-mbah ibu bapak kita yang sampai usia sepuh-sepuh tetap istiqomah dengan satu istrinya itu, Masya Allah. Oh, itu membuktikan sudah berapa kali maaf dan terima kasih sudah hadir dalam keluarga kita itu.
Masya Allah. Makanya yang paling penting itu Quran itu bisa menyembuhkan sakit hati kita. Bapak Ibu, kenapa kok tadi saya bilang yang sampai ngampak perempuan yang buat sakit hati? Dua-duanya saya bilang gitu. Salah dua-duanya, tapi saya tidak membetulkan juga aksi kekerasannya nggih. Naudzubillahi min dzalik. Yang jelas Bapak Ibu, yang namanya pacaran itu scary, ngaten nggih. Zina itu scary, gitu ya. Maksudnya yang menakutkan itu bukan nikah. Yang menakutkan itu apa? Zina. Bahkan pacaran itu, ngapunten Bapak Ibu, lebih hina dibandingkan ngapunten pekerja seks komersil. Loh kok bisa? Pekerja seks komersil niku jek enten bayarane. Nek wong yang-yangan, alah ya Allah good modal. I love you tok niku nggih, nganyelke banget. Leres boten, Bu? Makanya mudah-mudahan nggih, anak-anak muda kita semoga dijaga selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Saya nangani kasus sekali lagi Bapak Ibu di sekolahan. Paling berat buat saya tangani sampai hari ini tuh. Saya mohon petunjuk selalu sama Allah itu nggih. Kalau sudah nangani anak-anak yang ngapunten, sudah jatuh cinta itu wah rekosane ranjama gitu ya. Kalau bukan Allah yang memberi hidayah sampai berat sekali. Itu ibunya itu pengennya ngilingke, kok malah ibunya di salah-salahke. Kan sakniki nganyelke nggih. Wong tua kudu nuruti anak. Sakniki kan ngoten niku. Kudune kan anak nurut sinten? Wong tua nih, kan kuwane-wane zaman sekarang ini. Gitu ya. Masya Allah. Sampai-sampai macam-macam metode pembelajaran di sekolah sakniki. Ya Allah, kan ngikuti cara bocah sing seneng ngoten nggih. Masya Allah. Pun jam ya menten. Pun kula tutup nih mulih gitu ya. Masya Allah. Santai mawon Bapak Ibu gitu nggih. Kula pun biasa ngeten iki gitu ya. Kemarin saya dari Gagak Sifat tarawih itu nggih. Nggih imami nggih ceramah, baru itu langsung lanjut ngisi mulai teng daerah pundi bagi ini nggih, Kadilangu itu melebet niku nggih. Masya Allah. Jadi rampung jam 10:30 Pak. Wah, cah nom-nom ndamel acara kewangen niku nggih. Masya Allah. Baik, ini yang kedua, syifa lima fis sudur. Sebagai obat penyakit dalam dada kita. Maksudnya penyakit apa di dalam dada itu? Hati. Macam-macam nih. Ada syirik. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan maksudnya lima fis sudur itu yashfi ma fis sudur minasyubuhat wasyahawat. Maksudnya obat dari segala penyakit syubhat niku nggih, keraguan-raguan dan segala pernak-perniknya niki ke atas ini. Kemudian wasyahawat artinya fitnah dosa yang berasal dari syahwat kita. Perut ke bawah ini ya, segala keinginan hawa nafsu kita, syahwat itu obatnya ada di dalam Quran kita. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu kita senang sekali kalau anak-anak kita, adik-adik kita itu nggih, tiap hari tidak usah disuruh mau Quran itu insya Allah wong tuane tentrem nggih. Kita kalau punya anak S1, S2, S3, S napa mulai nggih. Gitu ya. Kalau tidak pernah kita dengar bacaan Qur'annya di rumah kita itu ya Allah gitu ya. Masya Allah malah nyanyi-nyanyi nih pintere ranjama gitu nggih. Quran belas ora pernah dirungokne gitu ya. Kita kadang-kadang sedih nggih. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang ketiga. Wasyifa lima fis sudur. Sebagai apa? Obat di dalam penyakit di dalam dada kita. Maksudnya dalam hati kita. Kemudian yang berikutnya wahudan. Apa hudan itu? Sebagai petunjuk. Dan petunjuk ini kata para ulama huda yang tiap hari kita minta itu. Kesimpulan para ulama yang saya catat huda itu intinya dua, Bapak Ibu. Orang kalau sudah dapat petunjuk, maka yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu al-ilmun nafi', ilmu ingkang bermanfaat. Ngaten nggih? Jadi kita ini kalau sudah dapat hidayah, maka yang pertama Allah akan hadirkan ilmu pun. Jenengan nek sregep ngaji berarti Allah sedang memberikan huda pada diri kita. Tapi jangan cuma diilmui saja. Yang kedua, huda itu akan menghantarkan kita kepada wal amalu saleh. Melahirkan amal saleh dalam hidup kita. Dan ini petunjuknya Al-Qur'an Bapak Ibu. Kata hadis yang saya baca tadi, taraktu fikum, Nabi ngendika telah aku tinggalkan Bapak Ibu kepada kalian dua perkara kalau betul-betul kita genggam lan tamassaktum bihima in tamassaktum bihima taraktu fikum ini lan tadillu abadan, tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama in tamassaktum bihima. Kita mau berpegang teguh kepada keduanya. Masya Allah. Wa rahmatul lil mu'minin, dan empat-empatnya ini tadi Bapak Ibu akan menjadi sumber Allah sayang dan Allah cinta kepada kita. Bapak Ibu sampai kata-kata Utsman ibn Affan, sahabat mulia radhiyallahu taala anhu, termasuk Dzunurain, disebut Nabi SAW sebagai Dzunurain karena pemilik dua cahaya, menjadi mantu Nabi selama berapa kali? Dua kali. Satu Ruqayyah meninggal, dirabekke melih kali Nabi SAW dengan anaknya yang
berikutnya. Siapa? Ummu Kulthum. Makanya disebut Dzunurain, pemilik dua cahaya. Masya Allah. Utsman bin Affan. Itu beliau mengatakan orang kalau hatinya itu bersih, ngaten nggih, tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Qur'an. Maksudnya wong nek atine resik niku, Masya Allah Bapak Ibu. Quran niku mboten enten mandeg niku nggih. Saking bersihnya orang itu ketika hatinya bersih, ndak ada kata yang namanya berhenti untuk membaca Al-Qur'an. Saking bersihnya dirinya. Makanya kita introspeksi diri kita masing-masing Bapak Ibu. Niki pun pertengahan niki tingkat intensitas kita kepada Quran kadang-kadang mulai rada turun niki nggih. Awal-awal 5 juz enteng banget itu. Betul? Gitu ya. Hari ini sak juz wis angope pinten niki, Bu. Masya Allah. Baik, godaan kita makin gede Bapak Ibu. Tolong tingkat niki nggih, intensitas pertemuan kita dengan Quran ini tetap ditingkatkan. Karena Bapak Ibu kalau kita nanti ke Haramain, ke Madinah, ke Mekah, itu orang-orang sing jualan teng mriku niku padahal ngertos nggih. Salat di pelataran itu kan beda. Salat di dalam masjid itu maksudnya di pelataran Masjidil Haram dengan di depan warungnya. Ya jelas beda, gitu ya. Tapi pedagang-pedagang sana itu karena pun kumat niku nggih, langsung buka napa jenenge? Sajadah gitu ya Pak ya. Kalau kita pernah nanti mriku niku nggih, langsung gelar sajadah ini di depan warung-warungnya gitu ya, toko-tokonya. Saking kadang-kadang intensitas pengen mendapatkan pahala terbaik itu saking seringnya, makanya kadang-kadang intensitasnya jadi menurun karena saking seringnya bertemu. Niki yang ke berapa Bapak Ibu? Keempat nggih. Satu tadi napa? Az-zikr sebagai peringatan, yang kedua tadi mau'idhah sebagai pelajaran, yang ketiga sebagai syifa lima fis sudur, sebagai obat gitu nggih. Terutama bagi penyakit hati kita, penyakit riya, sum'ah, penyakit napa jenenge? Syirik, penyakit hasad niku nggih, obate Quran Bapak Ibu. Ngoten nggih. Yang keempat adalah al-huda, petunjuk. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran disebut juga oleh para ulama fungsi yang berikutnya, yang kelima adalah an-nur. Napa an-nur itu? Cahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang masyhur sekali di Al-Baqarah 257 nggih. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah ngendika, Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung orang-orang yang beriman dan telah mengeluarkan mereka minadz dzulumat. Allah menggunakan dzulumat itu jamak. Gitu nggih. Dzulumat artinya kegelapan, banyak kegelapannya, ilan nur, kepada apa? Cahaya. Cahaya itu tidak jamak Bapak Ibu. Itu satu. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Quran yang hari ini kita genggam di tangan kita masing-masing itu adalah sebagai cahaya di dalam kegelapan yang hari ini sedang Allah tunjuki kepada kita semuanya. Allah juga ngendika di dalam surat Al-A'raf Bapak Ibu di ayat 157-nya. Allah ngendika falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Masya Allah. Allah sebutkan Quran dengan sebutan apa? An-nur. Sebagai apa? Cahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ketujuh, bahwa Quran Allah jadikan kepada yang keenam gitu. Yang keenam gitu, Bapak Ibu, yang terakhir, bahwa Quran itu Allah jadikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Saya tutup dengan kalimat 185-nya di dalam Al-Baqarah itu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa di antara fungsi Al-Quran yang berikutnya adalah apa Bapak Ibu? Sebagai Al-Furqan. Sebagai apa? Pembeda. Itulah yang Allah inginkan Bapak Ibu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari jadikan Ramadan yang mulia ini sebagai syahrul Quran kembali. Allah sedang didik niki Bapak Ibu kita selama 1 bulan ini untuk bekal 11 bulan mendatang sebelum ketemu Ramadan lagi. Sebetulnya kita sampun dilatih selama Ramadan ini Bapak Ibu, wabil khusus momentum hari ini Bapak Ibu, kita sami-sami manfaatkan nuzulul Quran, walaupun sebagian para ulama ikhtilaf turunnya Al-Quran pertama kali di malam Lailatul Qadar, tapi ala kulli hal kita jadikan momentum nggih sebagai kita kembali cinta dengan Al-Quran, ngaten nggih. Kita jadikan Quran menjadi petunjuk hidup kita kembali, kita jadikan obat kegelisahan kita, dan segala pernak-pernik urusan macam-macam kita yang ruwet itu mari kita selesaikan dengan
Quran. Ini kula saya pengen ngomong kata ternyata wedale pun mboten nyangka niku nggih. Karena saya setelah ini pun ditanggo jamaah Bapak Ibu di daerah Kudu bagi niku nggih, SPBU caket dari sini nggih, SPBU bagi itu kemudian depannya Mas Waluyo nembe dugi masyaallah. Ngapunten nggih, tadi alhamdulillah tarawihnya agak dipercepat tadi masyaallah. Jazakumullah khairan. Teman-teman imam-imam kita masyaallah yang masyaallah pangerten tenan gitu ya. Enten pengawasan berarti dipercepat bacaannya. Mboten dipercepat salatnya nggih. Diperpendek bacaannya tadi, tapi insyaallah tetap masyaallah nggih barokah tarawih kita. Makatan Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan wekdal menika barokah dan memberi manfaat dalam hidup kita semuanya. Kita tutup pengawasan pada malam hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.